Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Telah meninggal Syekh Ali Jaber. Di hari ini usia 44 tahun, pukul 8.30 pagi tadi di rumah sakit IRC. Now, saya nggak peduli kalau seandainya video ini dibilang sama orang cari konten lah atau apalah. I don't care about that anymore. Gue kaget banget ketika pagi ini gue di WhatsApp sama beberapa teman yang mengatakan bahwa Syekh Ali Jaber itu meninggal dunia. Dan gue kayaknya memang harus ngomong banyak tentang itu dan tentang beberapa hal yang memang belakangan ini ganggu banget pikiran saya. Tapi sebelum itu, gue mau cerita dulu tentang Syekh Ali Jaber yang buat gue adalah sosok yang luar biasa. Saya kenal beliau itu baru ketemu sekali. Beliau pernah jadi bintang tamu di podcast saya 1 hari setelah beliau ditusuk. Kita semua tahu lah kejadian itu ya. Beliau datang ke podcast ini pada saat itu punya satu misi. Beliau datang ke podcast ini punya satu misi. Misinya adalah untuk menenangkan rakyat Indonesia supaya tidak terjadi kerusuhan, supaya tidak terjadi keramaian, supaya tidak terjadi keributan yang mendukung atau membela beliau dengan menggunakan tameng apapun, agama atau apapun atau politik yang akhirnya membuat kita resah. Jadi beliau datang ke sini tujuannya adalah untuk memviralkan bahwa beliau tidak apa-apa ditusuk gitu. Supaya orang-orang tenang dan sabar dan tidak marah-marah di jalanan. Itu adalah alasan kenapa beliau datang ke podcast saya pada saat itu. Saya tanya sama Syekh pada saat itu, Syekh, kenapa Anda mau datang ke sini? Dan beliau mengatakan bahwa ya harus. Kenapa harus? Karena saya harus menyebarkan bahwa saya ditusuk itu ya sudah, itu masalah saya, masalah Allah. Saya dengan Allah sendiri. Saya bertanya, saya menyelesaikannya sendiri tanpa harus adanya keributan, tanpa harus adanya nanti masalah baru yang terjadi di mana-mana hanya karena saya ditusuk, hanya karena saya loh, dia mengatakan pada saat itu. Saya bilang sama beliau, Anda nggak marah? Enggak, katanya. Anda nggak dendam? Enggak, katanya. Malah saya nolongin dia nusuk saya. Pada saat dipukulin bareng-bareng tuh saya nolongin karena dia juga manusia. Jangan dihakimi seperti itu ya. Tapi tiba-tiba beliau nggak ada aja begitu hari ini. Gila. Orang yang sebaik itu. Orang yang mencoba untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik gitu ya. Orang yang mencoba untuk membuat Pancasila, NKRI menjadi indah gitu ya. Dipanggilnya cepet banget. Dipanggilnya cepet banget. 44 tahun loh. Itu umuran saya 44 tahun.
Beliau tuh datang waktu itu ke sini sama Gus Miftah. Saya bikin video ini tuh supaya teman-teman tahu betapa luar biasanya sosok beliau ya. Biar kalian tahu betapa luar biasanya sosok beliau. Jadi tadi saya udah bilang saya nggak peduli kalau misalnya ada orang yang nge-hit video ini atau ngomong apa, I don't really care about that anymore, fuck them. Supaya kalian tahu seberapa luar biasanya sosok Syekh Ali Jaber ini. Beliau datang ke sini, masuk ke studio tanpa ada pengawalan. Satu hari setelah ditusuk ya, tanpa ada pengawalan datang. Terus saya kenalan dengan beliau, tangannya itu masih dibalut ya, masih pakai sandaran seperti itu. Terus duduk di kursi depan sama Gus Miftah pada saat itu. Terus beliau ngobrol sama saya, beliau bilang, ya nggak tahu saya juga kenapa saya ditusuk katanya. Padahal saya nggak pernah membenci orang lain, tidak pernah ngajarin hal negatif. Semua saya omongin selalu positif. Pada saat itu juga saya di depannya banyak anak-anak. Saya nggak pernah ngajarin hal yang negatif sama sekali. Saya berpakaian seperti ini nih, putih-putih dengan semuanya itu karena memang ya saya bukan menyuruh orang begitu. Saya mencintai Nabi Muhammad dan saya dari Arab kan memang katanya. Dan itu untung bajunya pada saat itu nggak putih, bajunya tuh hitam pada saat ditusuk. Coba kalau bajunya putih itu darahnya kemana-mana dan itu bisa membuat orang marah katanya melihat saya berdarah-darah seperti itu. Mungkin Allah memang pada saat itu membuat saya menggunakan baju hitam supaya darah saya nggak kelihatan, supaya orang-orang tidak jadi emosi katanya. Jadi mudah-mudahan kalau saya bisa ngomong di podcastnya Mas Dedi ini, saya bisa meng-cancel lah, intinya meng-cancel satu hal besar yang tiba-tiba terjadi gitu ya. Terus sebelum podcastnya dimulai, beliau mimpin sholat dulu. Beliau mimpin sholat. Saya ada Gus Miftah, kita sholat di belakang sana. Setelah sholat terus kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit, baru podcastnya dimulai. Dan udah tuh, setelah yang sedih buat saya adalah setelah kejadian beliau ditusuk gitu, Indonesia ini terlalu banyak berita yang nggak penting sehingga udah dilupakan aja habis itu. Ya yang nusuk ketangkep udah. Saya nggak tahu dinyatakan gila apa enggak. Saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngikutin beritanya lagi karena memang nggak keluar di mana-mana lagi. Beliau nggak terima, Syekh Ali Jaber itu nggak terima kalau dinyatakan gila katanya pada saat itu. Tapi beliau mengatakan kalau hukum mengatakan apa saya ikutin. Itu luar biasanya beliau. Tapi habis itu beritanya hilang. Dah, gone, hilang. Udah tuh nggak ada yang peduli lagi, nggak ada yang minta beliau bicara lagi di halayak ramai, nggak ada yang, sebenarnya beliau tuh sosok yang luar biasa yang sebenarnya bisa mendamaikan. Ketika kemarin ada kejadian-kejadian ini itu, sebenarnya kenapa nggak beliau diminta bicara gitu, kenapa beliau nggak diminta untuk berkomentar gitu ya. Tapi nggak tahu, saya bukan wilayah saya untuk ngomong itu. Lalu beliau dinyatakan COVID. Pada saat beliau dinyatakan COVID tuh, saya sempat chat beliau, tapi mungkin pada saat itu tidak dibalas karena ya beliau, saya lihat ternyata ada di rumah sakit, ada fotonya juga yang tersebar. Saya juga nggak ngerti gimana foto bisa tersebar seperti itu. Dan berita terakhir katanya beliau sembuh dari COVID. Udah sembuh, udah negatif, dan hari ini saya kehilangan sosok Syekh Ali Jaber. Kenapa ini impact banget buat saya? Karena sosok beliau yang luar biasa dan saya belum pernah aja kehilangan orang yang pernah saya ajak ngobrol hampir 2 jam. Yang begitu luar biasanya. Udah hilang.
This is wrong, right? This is just wrong. Saya tuh tadi pagi ya harus upload satu podcast, dan begitu saya dengar berita beliau saya cancel. Saya ngomong dengan tim, cancel aja lah podcastnya lah, karena podcastnya nggak ada hubungan apapun dengan beliau juga. Dan saya rasa kalau saya keluarin satu podcast yang berbeda, saya tidak menghargai dan tidak menghormati beliau yang pernah saya ajak ngobrol sedalam itu dan tiba-tiba hilang. Gak tahu lagi kenapa belakangan ini, ya bukan hanya di Indonesia sih, tapi di dunia kali ya. Apalagi kemarin peristiwa Sriwijaya Air. Saya tuh gak bikin konten loh tentang Sriwijaya Air. Saya nggak bikin konten karena membuat saya, satu, saya nggak ngerti apapun tentang peristiwa tersebut. Kedua, ya saya nggak kompeten juga untuk ngomongin hal tersebut, kecuali pada saat itu saya sempat mau mengundang dari pihaknya Sriwijaya Air, tapi saya cancel. I don't know, I just can't. Dan kalau saya ngomong kayak begini juga, saya nggak bisa ngasih ilmu apapun tentang hal tersebut gitu. Makanya saya pilih untuk ya udah diam. Kalau untuk ilmunya dan sebagainya ada banyak lah, Anda bisa lihat di berita-berita atau di mana, di YouTube juga udah banyak. Ada pilot-pilot juga, Kapten Vincent juga bikin tentang Sriwijaya Air, ngasih ilmunya, ngasih pendapatnya yang bagus juga. Kalian tonton, itu bagus banget. Tapi saya nggak bikin apa-apa karena saya bukan siapa-siapa untuk masalah ini. Terus yang bikin saya kecewa kemarin adalah ketika saya baca bahwa ada peramal gitu. Nggak tahu lah gue ngomong apa ini. Ada peramal yang katanya meramalkan bahwa ada satu pesawat warnanya begini akan jatuh. Tiba-tiba peramalnya heboh di mana-mana, trending di YouTube. That's stupid. Janganlah orang-orang kayak begitu, saya mendingan nontonin orang alay nari-nari di Bigo atau di TikTok atau di mana gitu yang masih menghibur gitu, dibandingkan ada seorang ngaku-ngaku peramal gitu ya, terus meramalkan sesuatu yang diramalin kan banyak. Teorinya kan tong sampah. Kalau saya ngasih 100 masalah ya, masa satu nggak kejadian. Pesawat jatuh ya pasti akan jatuh lagi pesawat nanti. Ada artis ditangkap ya, memang pasti ada artis ditangkap. Itu bukan ramalan gitu, itu nyari duit gitu. Mikirlah teman-teman gitu. Apalagi saya baca beritanya terakhir tentang ramalan itu, katanya wah nanti tahun 2021 akan ada kerusuhan, Pak Jokowi nanti bisa digantikan. Ada loh ramalan seperti itu diramalkan juga sama beliau. Itu nggak boleh. Itu tuh membaca itu orang-orang bisa, yang tadinya nggak ada bisa jadi ada karena kepikiran sama orang-orang gitu. Terus goblok gitu, goblok aja udah. I don't know. I really don't know. Ya mudah-mudahan keluarga Syekh Ali Jaber yang ditinggalkan kuat. Saya tadi juga nulis di Instagram, we will miss you gitu ya. Yang pasti ada kebahagiaan di surga buat Syekh Ali Jaber.
Yang pasti beliau adalah sosok yang luar biasa. I don't know. Sehat-sehat semua, teman-teman. Sehat-sehat semua. Saya mungkin beliau ini meninggal karena COVID dan comorbidnya, gitu ya. Karena dinyatakan negatif lalu tiba-tiba nggak tahu, saya I need to recheck this, terus tiba-tiba meninggal. Jadi teman-teman sehat-sehat semua, jaga protokol semaksimal mungkin yang Anda bisa, tetap latihan, tetap olahraga, minum vitamin, jaga imun tubuh. Kita akan masih lama lewatin pandemi ini, dan mungkin masih akan banyak berita-berita sedih dan negatif yang kita dapetin nantinya. Jadi satu-satunya jalan ya kita menjaga diri kita masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.